Halo semuanya, pada video pembelajaran hari ini kami akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desa Putudaya Felisa dengan NIM 2211101035. Perkenalkan saya Desa Putunongkita Arisanti dengan NIM 2211101024. Perkenalkan nama saya Igustia Agung Hikmah Febriantini dengan NIM 2211101048. Perkenalkan nama saya Lumputu Kartika Mahadiwinata dengan NIM 2211101036. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Toboni 2015 halaman 55 yang mengungkapkan bahwa teori belajar behavioristik merupakan suatu teori perihal perubahan perilaku sebagai peroleh dari pengalaman. Selanjutnya, menurut Mursyidi 2019, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Behavioristik menekankan pemahaman bahwa perilaku manusia pada dasarnya memiliki keterkaitan antara stimulus dan respon. Respon atau perilaku tersebut dapat muncul akibat adanya metode pembiasaan dan pelatihan atau tindakan pendidik yang menjadi stimulus. Menurut Mukiman 1997 halaman 23, terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam teori belajar behavioristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati. Terjadinya di antara dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Dan yang terakhir ada reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Siapa yang tidak kenal dengan Geek dan Berliner? Geek dan Berliner merupakan tokoh yang melahirkan teori belajar behavioristik tentang perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman. Teori belajar behavioristik ini mulai berkembang dan berpengaruh kepada pengembangan teori dan praktek pendidikan. Teori ini juga menegaskan bahwa hasil belajar akan membentuk perilaku seseorang. Belajar adalah hasil dari adanya hubungan antara rangsangan dengan tanggapan. Slavin 2000. Seseorang dikatakan belajar bila seseorang tersebut bisa memperlihatkan perubahan tingkah laku di dalam dirinya. Rangsangan atau stimulus merupakan suatu hal yang diberikan dari luar, sedangkan tanggapan atau respon adalah tindakan terhadap rangsangan yang diberikan dalam diri. Teori ini juga lebih memfokuskan pada pengukuran suatu stimulus dan respon, karena hal ini penting untuk dapat mengamati perubahan tingkah laku seseorang. Selain itu, terdapat faktor-faktor penting dalam teori behavioristik ini adalah faktor penguatan, reinforcement. Teori behavioristik ini juga mendapatkan kritikan sebab teori ini tidak bisa mengartikan kondisi belajar yang rumit dan tidak bisa mengartikan kekeliruan-kekeliruan yang ada dalam interaksi antara stimulus dan respon. Pada abad ke-20, Freud dan para teoretikus psikodinamik lainnya memfokuskan diri untuk berpikir mengenai kepribadian manusia. Dari penelitian tentang hewan dan manusia lahir suatu teori baru yang disebut dengan behaviorisme. Pertama, Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah peristiwa di mana hubungan dibuat antara peristiwa yang disebut stimulus dan juga respon. Menurut
Slavin tahun 2000, teori Thorndike juga dikenal sebagai teori koneksionisme. Meskipun behaviorisme menekankan pada pengukuran, teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana mengukur perilaku yang tidak dapat diamati. Adapun juga, Thorndike melakukan sebuah eksperimen yaitu kucing lapar ditempatkan dalam sangkar atau kotak teka-teki. Diketahui bahwa untuk mencapai hubungan stimulus dan respon, pertama-tama seseorang harus dapat memilih jawaban yang benar dengan cara coba-coba dan kegagalan akan terlebih dahulu. Bentuk pembelajaran yang paling mendasar adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning. Dan itu terjadi menurut hukum tertentu. Oleh karena itu, Thorndike sering disebut teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Menurut Thorndike, munculnya hubungan antara stimulus dan respon ini mengikuti yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness, yaitu kesiapan organisme untuk mencapai perubahan tingkah laku. Implementasi tingkah laku ini akan mengarah pada kepuasan individu. Jadi, hubungannya biasanya diperkuat. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise, yaitu semakin sering perilaku itu diulangi, semakin kuat ikatannya. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus dan respon cenderung menguat bila hasilnya menyenangkan dan melemah bila hasilnya tidak menyenangkan. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov, 1849 sampai 1936. Classic conditioning atau pengkondisionian klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov dalam percobaan dengan anjing di mana stimulus alami dan netral secara berulang digabungkan dengan stimulus yang dikondisikan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Pertama-tama, ia menunjukkan makanan kepada seekor anjing yang lapar, lalu anjing mengeluarkan air liur, kemudian membunyikan bel. Setelah anjing itu menerima makanan, di bekel Pavlov, anjing itu meludah saat bel berbunyi. Anjing menanggapi bel dengan aliran air liur bahkan tanpa makanan. Eksperimen Pavlov menunjukkan bahwa daging yang merupakan stimulus alami dapat diganti sebagai stimulus terkondisi oleh bel. Membunyikan bel mengungkapkan bahwa anjing mengeluarkan air liur sebagai respon yang terkondisi. Menerapkan strategi Pavlov menjadi jelas bahwa individu dapat dikontrol dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk menghasilkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia sedang dikendalikan oleh stimulus di luar dirinya. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kali ini, yaitu teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku terjadi sebab adanya hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat prinsip-prinsip menurut Mukinan, yaitu dapat menunjukkan perubahan perilaku tertentu. Teori ini menganggap bahwa yang terpenting dari belajar adalah adanya stimulus dan respon, serta reinforcement. Teori belajar behavioristik lahir dari hasil pemikiran Gagne dan Berliner. Teori ini menyatakan bahwa belajar sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Namun, teori ini mendapatkan kritikan sebab di dalam teorinya tidak mengartikan kondisi belajar yang rumit dan tidak bisa mengartikan kekeliruan-kekeliruan yang ada pada interaksi antara stimulus dan respon. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori belajar behavioristik ini diantaranya adalah Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, dan tokoh-tokoh lainnya. Sekian presentasi dari kami. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.